Suara Nirahai makin melemah dan akhirnya ia terisak perlahan. Han Han terkejut dan makin terharu. Istrinya, kekasihnya yang berhati baja itu, kini ternyata telah menderita tekanan batin hebat sekali. Ia segera memeluknya dan mereka berciuman penuh kemesraan. Sesaat pertentangan paham yang timbul dari percakapan tadi terlupa dan lenyap, tenggelam oleh rasa cinta kasih mereka. Akan tetapi badai kecil asmara ini pun lewat dan mereka kembali sadar dan teringat akan urusan penting yang mereka hadapi dan yang tak mungkin mereka hindari. Han Han, kau sendiri mengatakan bahwa Lulu telah mendapatkan jodoh yang amat baik, yang boleh dipercaya. Aku pun percaya bahwa Wan Sin Kiat adalah seorang pemuda yang baik sekali, gagah perkasa dan bertanggung jawab. Karena itu, mengapa engkau masih mengkhawatirkan keadaan Lulu? Marilah kita pergi ke utara sekarang juga. Han Han menggeleng kepala. Tidak mungkin aku pergi jauh sebelum aku menyaksikan pernikahan adikku, Nirahai. Kalau begitu, pergilah cepat dan kembalilah cepat pula. Aku akan menantimu di sini, suamiku. Han Han termenung, keningnya berkerut dan wajahnya muram. Tak disangkanya sama sekali bahwa dia harus menghadapi keputusan yang begitu sukar dan yang akan menghancurkan hidupnya. Dia membayangkan masa depannya bersama Nirahai di utara, di antara bangsa Mongol yang asing baginya sama sekali. Dia membayangkan Nirahai menjadi seorang pahlawan putri di antara bangsa Mongol. Dan dia sendiri hanyalah suami sang putri yang bagaimanapun juga tidak mungkin dapat menjadi pahlawan bangsa itu. Dan dia hanya akan membonceng kemuliaan istrinya. Dia akan merasa terhina, seorang suami bangsa asing, yang buntung pula. Han Han bergidik ngeri. Tidak, Nirahai. Aku akan pergi ke Kuanteng dan kau harus ikut bersamaku. Setelah aku merayakan pernikahan Lulu, kita berdua akan pergi, kemana saja, asal bebas dari ikatan. Ke utara pun boleh, akan tetapi dengan janji bahwa kita berdua tidak akan mengikatkan diri dengan urusan negara. Sepasang alis itu berkerut, sepasang mata itu bersinar merah dan Han Han terkejut. Maklum bahwa datangnya badai yang lain lagi daripada badai asmara yang memabukkan. Setelah berulang kali menarik napas panjang sampai terdengar nyata, Nirahai berkata, "Sudah kukhawatirkan akan menjadi begini, jodoh takkan dapat kekal hanya didasari cinta berahi saja. Yang penting adalah kesesuaian paham dan cita-cita." "Ah, Han Han, tak mungkin aku dapat memenuhi permintaanmu itu. Kalau engkau memang mencintaku, engkau harus memenuhi permintaanku ikut dengan aku sekarang juga ke utara. Engkau yang tidak sungguh-sungguh mencintaku, Nirahai. Engkau lebih mencinta cita-citamu. Dan engkau, Han Han, engkau seperti telah buta. Engkau memang mencintaku, cinta nafsu. Padahal sesungguhnya engkau mencinta Lulu." Han Han meloncat kaget dan memandang Nirahai dengan mata terbelalak. Apa kau bilang?" Nirahai tertawa pahit dan anehnya, 2 titik air mata membasahi kedua pipinya. Ia tertawa akan tetapi menangis, amat mengharukan ketika suaranya yang gemetar berkata, "Ku ketahui setelah terlambat, baru pada akhir-akhir ini. Engkau mencumbu dan merayu, mencinta tubuhku, akan tetapi hatimu lari mencari Lulu. Tanpa kau sadari, mulutmu yang menciumi bibirku membisikkan nama Lulu. Saat itulah aku tahu bahwa sesungguhnya engkau telah jatuh cinta kepada Lulu, akan tetapi, sudah terlanjur. Dan kini aku teringat akan sikap dan kata-kata Lulu. Adikmu itu, adik angkatmu itu, dia pun mencintamu, Han Han. Mencintamu dengan sepenuh jiwa raganya, mungkin cintanya terhadapmu jauh lebih murni daripada cintaku kepadamu. Mungkin dia akan melakukan apa saja yang kau kehendaki. Akan tetapi, semua itu telah lewat. Tiada gunanya lagi disesalkan,
kita telah menjadi suami istri. Kita tidak boleh berpisah lagi karena hal itu akan berarti menghancurkan kebahagiaan kita. Aku mencintamu dan kau mencintaku. Sungguh pun mungkin cinta kasih di antara kita lebih disuburkan oleh nafsu karena kita saling mengagumi. Namun kita dapat menikmati cinta kasih kita bersama. Sekarang belum terlambat, marilah kita pergi ke utara. Han Han menjadi pucat sekali wajahnya, matanya kehilangan sinarnya. Pukulan batin yang dideritanya sekali ini terlalu berat baginya. Kenyataan yang dibuka secara terang-terangan oleh Nirahai merobek-robek hatinya. Dan ia harus mengakui kebenaran ucapan Nirahai. Betapa bodohnya, Lululah yang dia cinta. Bahkan mungkin sekali karena kemiripan wajah Nirahai dengan Lulu maka dia tergila-gila kepada puteri ini, dan sekarang sudah terlanjur. Nirahai, terima kasih. Engkau hebat dan jujur, aku amat menghargai keterus-teranganmu. Maafkan aku, Nirahai, kalau tanpa sengaja aku menyakiti hatimu. Sudah semestinya kalau aku menebus dosa-dosaku dengan menuruti kehendakmu. Akan tetapi, engkau bersabarlah. Aku akan pergi ke Kuanteng lebih dulu, merayakan pernikahan adikku. Baru kita bicara lagi tentang ke utara. Nirahai membanting kakinya. Dia sudah marah sekali dan sudah habis kesabarannya. Tidak. Sekarang juga kita harus dapat mengambil keputusan. Han Han, kita bukanlah anak-anak kecil lagi. Kita bukan orang-orang yang lemah dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kita harus dapat menentukan nasib sendiri karena hal ini menyangkut masa depan dan kehidupan kita. Dengarlah keputusan yang tak dapat diubah-ubah lagi, Han Han. Aku cinta padamu, dan akan bersedia melayanimu sebagai seorang istri yang mencintaimu sampai kematian memisahkan kita. Akan tetapi, di samping itu aku harus pergi ke Mongol dan aku harus mengabdikan diriku untuk nusa bangsaku, biarpun dengan cara lain daripada yang sudah-sudah. Aku hanya minta engkau tidak menghalangi cita-citaku itu dan aku bersumpah bahwa cintaku kepadamu takkan berubah. Sementara itu, biarpun amat berduka, Han Han sudah pula berpikir masak-masak, maka ia menjawab. Aku pun sudah mengambil keputusan, Nirahai. Aku cinta padamu dan aku akan mencintamu selamanya. Akan tetapi aku tidak mau terikat dengan urusan pemerintah. Aku harus menikahkan Lulu lebih dulu, kemudian aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Akan tetapi aku hanya minta engkau tidak mencampuri urusan negara yang hanya akan merenggangkan hubungan kita suami istri. Sejenak sunyi dan mereka berpandangan. Akhirnya Nirahai bertanya nyaring. Sudah tetapkah keputusan hatimu itu? Han Han mengangguk tanpa mengalihkan pandang matanya yang bertaut dengan pandang mata Nirahai. Tiba-tiba Nirahai tertawa nyaring dan terkekeh-kekeh. Nirahai. Han Han maju hendak merangkul. Ia ngeri melihat Nirahai tertawa seperti itu, dengan muka pucat, dengan air mata bercucuran, dengan mulut tertarik seperti orang menangis, seperti mayat tertawa. Jangan dekati. Nirahai membentak, kemudian ia berkata lirih bercampur isak. Kalau begitu keputusan kita harus berpisah, sekarang juga, lebih cepat lebih baik. Nah, selamat tinggal, Han Han. Engkau kekasihku, engkau suamiku, akan tetapi juga musuhku. Engkau ku cinta, akan tetapi juga ku benci. Setelah berkata demikian, puteri jelita itu meloncat dan lari pergi secepat kilat. Nirahai. Han Han menjerit, hanya lirih keluar dari mulut, akan tetapi amat nyaring keluar dari hatinya yang berdarah. Ia berdiri termenung memandang sampai bayangan Nirahai lenyap, berdiri seperti patung, agak terbongkok seolah-olah terlampau berat beban yang menimpa punggungnya, bersandar pada tongkatnya dan diam tak bergerak. Hanya air matanya saja yang jatuh satu-satu tak dihiraukannya. Nirahai.
Nirahai. Hatinya menjerit-jerit. Nirahai, Lulu, Lulu. Ia menjadi bingung, pukulan batin yang dideritanya membuat ia seolah-olah menjadi batu. Kalau saja Nirahai tidak sedemikian keras hatinya. Kalau saja ia meragu dan kembali ke tempat itu, tentu hati wanita ini akan hancur lulu dan mencair melihat keadaan Han Han. Sampai 3 hari 3 malam Han Han masih berdiri di tempat itu, bersandar pada tongkatnya, tak pernah bergerak kecuali untuk membisikkan nama Nirahai dan Lulu. Dan yang amat mengharukan adalah rambutnya. Rambut yang lebat dan panjang, yang biasanya berwarna hitam mengkilap itu kini telah menjadi putih semua. Putih seperti benang-benang perak. Seperti rambut seorang kakek berusia 100 tahun. Selama 3 hari 3 malam ini, terjadi perubahan hebat pada dirinya. Badannya menjadi semakin kurus, mukanya kuyup pucat tidak ada cahayanya, seperti muka orang yang kehilangan semangat dan kegairahan hidup. Tiada sepercik pun sinar kegembiraan terlukis di mukanya. Dan memang selama 3 hari 3 malam itu Han Han hanya memikirkan nasibnya. Hidup semenjak kecil baginya hanya merupakan serangkaian kesengsaraan yang tidak ada putus-putusnya. Makin diingat makin menghimpit perasaan. Teringat ia akan ujangan-ujangan Koai Lojin yang dia tahu juga banyak mengalami duka nestapa dalam hidupnya, mengalami kekecewaan-kekecewaan besar. Sayup sampai bergema di telinganya ujangan kakek sakti itu sebelum meninggalkannya. Hidup itu menderita duka. Hidup itu menikmati suka. Tidak benar semua itu. Hidup adalah hidup, adapun suka atau duka adalah urusan hati, tidak ada sangkut pautnya dengan hidup. Peristiwa yang menimpa kita tak lepas dari perbuatan kita sendiri. Seni yang amat indah dan besarlah cara penerimaan kita terhadap segala peristiwa. Penerimaan, sekali lagi penerimaan. Kalau engkau sudah dapat menguasai nafsu dan hati, sudah pandai menggunakan pikiran sehingga mendapat kesadaran, engkau akan pandai pula menerima segala hal yang menimpa dirimu sehingga engkau bisa saja bersuka dalam duka, dan berduka dalam suka. Tiba-tiba Han Han tersenyum setelah ia teringat akan ujangan ini dan mulailah tubuhnya yang kaku membatu itu dapat bergerak lagi. Seolah-olah tubuhnya hidup kembali, sungguh pun ia merasa betapa hatinya hampa dan kosong. Dia tidak sadar bahwa rambutnya sudah putih semua dan bahwa ada sinar aneh terpancar dari matanya yang biasanya bersinar tajam luar biasa. Dengan langkah terpincang-pincang Han Han meninggalkan tempat itu menuju ke Kuanteng. Selagi Han Han berjalan terpincang-pincang menuruni sebuah lereng sambil melamun, tiba-tiba tampak belasan orang Hwasyo berloncatan keluar dan menghadapinya dengan sikap mengancam. Han Han mengangkat muka memandang dan ia mengenal Cheng San Hwasyo dan belasan orang anak murid Xiao Walimpai. Semuanya pendeta-pendeta berkepaya gundul yang tingkatnya sudah tinggi. Han Han merasa heran. Kalau sampai ketua Xiao Walimpai sendiri keluar dari Xiao Walimsi, tentulah ada urusan yang amat penting. Biasanya yang mewakili ketua Xiao Walimpai ini adalah Cheng Chu Hwasyo, sute dari Cheng San Hwasyo. Akan tetapi ia teringat bahwa Cheng Chu Hwasyo telah tewas dalam pertandingan melawan Kang Towo Kui Gak Liat. Han Han menjura dengan hormat kepada ketua Xiao Walimpai itu dan berkata, kiranya Lo Ciampu dan para Lo Suhu dari Xiao Walimpai yang bertemu dengan saya di tempat sunyi ini, dan agaknya menghadang perjalanan saya. Tidak tahu ada kepentingan apakah? Orang muda tidak tahu malu. Dahulu kau membikin kacau Xiao Walimsi, hal itu telah pincang lupakan dan dianggap habis. Sekarang kau yang tadinya telah membuat nama di Sichuan, secara tidak tahu malu sekali bersekongkol dengan Nirahai perempuan iblis itu. Maaf, Lo Ciampo. Nirahai adalah istriku, bukan iblis.
Aku melarang siapa saja menghina dan memaki istriku. Apakah kesalahan Irahai? Bukankah di puncak Raihensan telah diadakan perdamaian? Perdamaian? Engkau kini menjadi suami Irahai? Bagus, seperti yang telah Pinceng duga, engkau seorang yang tak tahu malu. Kau bicara tentang perdamaian atas nama Irahai? Perdamaian yang mengorbankan nyawa Sute Cheng Chu Hwasyu. Dan kau yang telah ditolong murid kami Lau Sin Lian sampai dia mengorbankan nyawa, engkau malah menjadi suami pembunuhnya? Sumahan, Pinceng telah mendengar keturunan siapakah engkau ini. Maka Pinceng tidak merasa heran bahwa engkau hanyalah seorang rendah budi yang tak patut dinilai sepak terjangnya. Han merasa heran sekali mengapa hatinya tidak marah seujung rambut pun mendengar penghinaan yang luar biasa itu. Entah bagaimana, hatinya seperti kosong melompong, tidak dapat diusik lagi oleh perasaan apapun. Mestinya ia marah mendengar kata-kata yang menghina itu, akan tetapi ia malah tersenyum. Bukan dibuat-buat, melainkan senyum wajar karena ia merasa geli menyaksikan kebodohan seorang kakek yang sudah menganggap diri pendeta dan menjadi ketua partai besar. Lo Ciampue, harap jangan salah sangka. Mendiang Cheng Chu Hwasyo tewas dalam sebuah pertandingan perorangan melawan Kang Tou Kui Gak Liat, sama sekali bukan kesalahan Irahai. Adapun kematian Sin Lian, semoga Tian memberi tempat yang penuh damai bagi arwahnya. Kematiannya pun di luar kesalahan Irahai karena yang melakukannya adalah Hou Yang Kongcu dan para pembantunya. Pinceng tidak sudi melayani percakapan seorang yang tak boleh dipercaya seperti engkau. Sekarang, lebih baik engkau menebus semua kesalahanmu dengan dua hal. Pertama, mengembalikan anak Bok Him, dan kedua, memberitahu di mana adanya iblis betina Irahai. Kembali Han tersenyum sambil menghela napas panjang. Lo Ciampue, ketika Bok Him Toanio hendak menghembuskan napas terakhir, dia minta tolong kepada kedua orang suhengnya. Akan tetapi kedua orang suhengnya memandang rendah sehingga akhirnya Bok Toanio menyerahkan puteranya kepada saya. Sekarang Lo Ciampue memintanya, untuk apa? Untuk apa? Kau tidak perlu tahu. Anak itu adalah anak Bok Him seorang murid kami, kamilah yang berhak atas dirinya. Saya sendiri belum menemukan anak itu, Lo Ciampue, maka tidak dapat saya serahkan. Dan kalau Lo Ciampue hendak mencarinya, silakan mencari sendiri. Adapun tentang Irahai, saya tidak dapat memberitahu kepada siapa juga kemana perginya karena saya harus melindungi istri saya. Omi Tohut bicara berbelit-belit, padahal maksudnya hanya menentang dan menolak. Sumahan, apakah terpaksa Pinceng harus turun tangan memaksamu? Cheng San Hwasyo membentak. Berkerut kening Han, bukan karena marah melainkan karena penasaran menyaksikan sikap seorang ketua partai besar yang sungguh tidak patut itu. Sepasang matanya yang tajam itu mengeluarkan sinar yang aneh, menyapu belasan orang Hwasyo itu, kemudian berhenti ke wajah Cheng San Hwasyo dan ia berkata, bukan saya yang mencari perkara, silakan kalau Lo Ciampue hendak menggunakan kekerasan. Para murid Xiao Limpai sudah menyaksikan sikap Han yang mereka anggap kurang ajar dan tidak menaruh hormat kepada ketua mereka. Terdengar bentakan mereka dan mereka sudah melolos senjata masing-masing. Toya, golok dan pedang, gemerlapan tertimpa sinar matahari. Cui hendak menggunakan kekerasan. Jangan mengira bahwa saya takut menghadapi Cui. Lihat baik-baik. Saya sudah siap, apakah Cui kira akan dapat mengalahkan saya? Para Hwasyo yang sudah menerjang maju dengan senjata di tangan itu tiba-tiba terbelalak dan berdiri di tempat masing-masing dengan muka pucat.
Bahkan Cheng San Huasyo sendiri berkali-kali mengucapkan Omit Tohut dan membaca mantra ketika melihat pemuda berkaki buntung itu kini berdiri dengan tegak, tubuhnya berubah menjadi dua. Kakinya tetap sebuah, akan tetapi kepalanya dua dan lengannya menjadi 4 buah, yang dua memegang tongkat, yang dua lagi mengepai siap melakukan perlawanan. Omit Tohut. Dia menggunakan ilmu silat siluman. Jangan takut, serbu. Cheng San Huasyo berseru penuh wibawa. 11 orang anak murid Xiao Limpai yang sudah tinggi tingkatnya itu, biarpun hati mereka gentar sekali, memaksa diri menyerbu ke arah Han Han yang masih berdiri tegak. Ketika senjata-senjata para anak buah Xiao Limpai itu datang menyambar seperti hujan, tiba-tiba tampak 2 batang tongkat berkelebat seperti 2 ekor naga. Terang-kling-kling terakit. Golok dan pedang berterbangan, toya-toya patah ketika bertemu dengan 2 batang tongkat itu. Bahkan Cheng San Huasyo sendiri yang menyerbu dengan kepalan tangannya, bertemu dengan telapak tangan yang mengandung hawa panas sekali, membuat ia terhuyung mundur. Cheng San Huasyo, jalan kekerasan hanya akan mendatangkan maut dan kerusakan kepada diri sendiri. Selamat tinggal dan ingatlah selalu bahwa saya sedikit pun tidak pernah dan tidak akan memusuhi Xiao Limpai yang saya hormati dan kagumi. Pemuda ini menggunakan kekuatan matanya dan menggunakan ilmunya Soan Hong Lui Kun. Sekali berkelebat lenyap dari depan mata para murid Xiao Limpai. Dia menghilang seperti siluman. Para murid Xiao Limpai berbisik dengan suara gemetar. Namun ketua Xiao Limpai yang sudah tinggi ilmunya itu maklum bahwa Han Han menggunakan ilmu ginkang yang luar biasa sekali. Di samping pengaruh pandang matanya yang dapat menyihir para muridnya termasuk dia sendiri, maka dia menarik napas panjang dan mengajak murid-muridnya pergi dari situ untuk melanjutkan usaha mereka mencari Nirahai yang tentu saja sia-sia belaka. Karena pada waktu itu, Nirahai telah pergi jauh ke utara dengan hati yang sama hancurnya seperti yang diderita Han Han. Setelah mengalami peristiwa pertemuannya dengan ketua Xiao Limpai yang amat tidak enak itu, Han Han tidak mau lagi termenung. Dan ia melakukan perjalanan cepat sambil mengerahkan kepandaian, menghindarkan pertemuan dan terutama sekali bentrokan dengan orang lain. Demikianlah, pada suatu pagi, saat yang ia rindu-rindukan, yang dinanti-nantikan tiba. Ketika ia memasuki kota Kuanteng dan dengan jantung berdebar ia langsung menuju ke Peng Piao Kiok, yaitu gedung perusahaan ekspedisi milik Hoa San Peng Tan Bukong. Murid Hoa San Pai yang ramah itu, Han Koko. Lulu menjerit dan lari menyambut kedatangan Han Han ketika Han Han memasuki ruangan depan Peng Piao Kiok. Lulu. Han Han memeluk adiknya dan menumpahkan seluruh kerinduan hatinya. Han Koko, rambutmu kenapa? Lulu yang sudah menangis itu menggunakan kedua tangannya membelai rambut yang putih semua itu. Han Koko, kenapa engkau? Kenapa rambutmu jadi begini? Kembali Han Han merasai keanehan pada dirinya. Rasa haru menyusup ke dadanya. Akan tetapi segera tenggelam seperti sebuah batu dilempar di permukaan telaga dan lenyap tak berbekas. Dia malah dapat tersenyum sambil mengelus rambut adiknya. Lulu, adikku. Rambut hitam menjadi putih apa anehnya? Sudah wajar dan harap jangan diributkan. Koko. Han Koko. Han Koko. Lulu merintih-rintih sambil menangis, air matanya membasahi baju di dada Han Han. Dipandang penuh keharuan oleh Wan Sin Kiat yang pada saat itu merasa benar betapa besar cinta kasih calon istrinya kepada kakaknya. Akhirnya Sin Kiat yang bijaksana meninggalkan kakak dan adik itu masuk ke dalam dengan alasan hendak menyampaikan kepada gurunya akan kedatangan Han Han. Setelah tinggal berdua saja, Lulu mempererat pelukannya dan tangisnya makin tersedu-sedu. Koko.
Koko jangan tinggalkan aku lagi, Koko. Marilah kita pergi berdua. Bocah nakal. Apa pula yang kau katakan ini? Engkau akan menikah dengan Sin Kiat. Bukankah engkau cinta kepadanya? Aku suka menjadi istrinya akan tetapi aku tidak akan bahagia kalau berpisah darimu, Koko. Baru berpisah 3 bulan saja, engkau sudah tertimpa malapetaka lagi. Pertama kali, perpisahan kita membuat engkau kehilangan sebelah kakimu. Lulu mengguguk tangisnya. Dan sekarang, rambutmu putih semua. Husha, jangan berkata demikian. Engkau akan hidup bahagia di samping suamimu, jangan pikirkan aku lagi. Biarpun mulutnya berkata demikian, hati Han Han tidak karuan rasanya. Memeluk adiknya ini teringatlah ia ketika ia memeluk Nirahai, dan diam-diam yakini harus membenarkan ucapan Nirahai yang menyatakan bahwa sesungguhnya dia mencinta Lulu. Memang benar. Baru sekarang dia tahu Lululah yang dicintanya sejak dahulu. Bukan hanya dicinta sebagai adiknya, melainkan dicintanya sebagai seorang wanita satu-satunya di dunia ini yang akan membahagiakan hidupnya. Tidak mungkin, Han Koko. Tak mungkin aku tidak memikirkan engkau. Biarpun aku menjadi istrinya, aku akan sengsara kalau kau tidak berada di dekatku. Lebih baik aku selamanya tidak kawin, biarlah aku ikut bersamamu, kita kembali ke Pulau Les. Han Han tersentak kaget. Permintaan Lulu ini cocok sekali dengan perasaan hatinya. Dia harus melawan ini. Tidak boleh begini. Kalau dia menuruti perasaannya, dia tahu bahwa dia akan menemukan bahagia asmara yang sejati di samping Lulu. Akan tetapi hal itu hanya akan menambah dosanya yang sudah bertumpuk-tumpuk. Tidak, Lulu, jangan berpikiran gila seperti itu. Engkau adikku, dan adik berada di samping kakaknya di waktu kecil. Setelah dewasa dan bertemu jodohnya, harus berpisah. Aku tidak mau, tidak mau. Lulu terisak-isak dan membanting-banting kakinya. Kembali Han Han teringat kepada Nirahai. Selama sebulan itu, ketika ia memeluk dan mencinta Nirahai, bukankah setengah hatinya menganggap bahwa Nirahai menjadi pengganti Lulu? Dan sekarang dia memeluk Lulu. Akan tetapi Lulu yang dipeluknya ini adalah adiknya. Lebih patut menjadi istri Wan Sin Kiat. Lulu, apakah engkau ingin melihat kakakmu makin sengsara? Aku bisa mati karena duka jika engkau bersikap seperti ini. Lulu merintih dan melepaskan pelukannya, melangkah mundur sambil memandang kakaknya dengan mata terbelalak dan muka pucat. Han Koko, benar-benarkah engkau menghendaki aku kawin dengan Sin Kiat? Sejenak mereka berpandangan. Lulu memandang dengan matanya yang lebar penuh selidik. Han Han berusaha mengelak dan menyembunyikan perasaan hatinya. Jelas sekali tampak olehnya betapa sinar mata adiknya itu menyorotkan cinta kasih yang mendalam. Penuh pemasrahan, cinta kasih dengan pemasrahan total tanpa halangan perbedaan paham seperti yang dimiliki Nirahai. Dan agaknya karena kenyataan bahwa mereka kakak beradik yang membuat Lulu tidak berani menyatakan perasaan melalui mulutnya. Han Han mengerahkan seluruh kekuatan kemauannya untuk menekan perasaannya. Kemudian ia tersenyum lebar dan memandang adiknya seperti memandang seorang anak nakal sambil berkata, Lulu adikku sayang, mengapa kau masih bertanya lagi? Engkau tahu, satu-satunya kebahagiaan bagiku adalah melihat engkau bahagia adikku. Dan aku yakin engkau akan bahagia menjadi istri Sin Kiat. Bukankah selama ini dia bersikap amat baik padamu? Lulu menarik napas panjang, menggunakan punggung tangan untuk mengeringkan air mata dari pelupuk mata dan pipi. Dia baik, akan tetapi engkau jauh lebih baik. Husah, tentu lain. Dia adalah calon suamimu, dan aku hanya kakakmu. Han Han menggandeng tangan adiknya sambil tertawa.
Jangan seperti anak kecil, Lulu. Mari kita masuk menghadap Lo Chiam Po Im Yang Senju, Guru Sin Kiat. Lulu terpaksa menghentikan tangisnya dan tidak sempat lagi berbantahan dengan kakaknya. Karena tak lama kemudian Sin Kiat muncul lagi bersama gurunya, Im Yang Senju, Tan Bukong dan beberapa orang anak murid Hoa San Pai yang telah berada di situ. Ketika melihat Han Han yang rambutnya sudah putih semua, Im Yang Senju membalas penghormatannya sambil berkata, "Sian Chai, telah banyak sudah aku mendengar akan sepak terjangmu, orang muda, membuatku kagum.